Gak ada yang menyangka, seorang wanita dari desa kecil ini, hidup dalam keterbatasan bisa mengalahkan petinju-petinju terbaik dunia. Bahkan setelah menikah dan punya anak, dia masih kembali ke ring dan menang lagi. Ini bukan cuma soal olahraga, ini tentang perjuangan, pengorbanan, dan tekad yang gak bisa dihancurkan. Inilah kisah nyata dan luar biasa dari Mary Kom. Film berlatar di India pada tahun 1991. Suatu hari, gadis bernama Chung Neizang menemukan sarung tinju di reruntuhan dekat rumah. Ia kemudian membawa sarung tinju itu pulang. Di rumah, ayahnya melihatnya membawa sarung tinju. Ayahnya tidak menyukainya karena itu bukan untuk perempuan, tetapi Chung Neizang keras kepala. Setiap hari ia mengenakan sarung tinju itu dan bermain tinju. Ibunya hanya tersenyum melihat putrinya yang suka memakai sarung tinju. ये लड़की लोगों का खिलौना नहीं है। घर से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी नहीं। पागल। Waktu berlalu dan Chung Neizang telah tumbuh menjadi remaja. Suatu hari di sekolah, ia berkelahi dengan seorang anak laki-laki. Ia melawan anak laki-laki itu tanpa berpikir panjang. Kejadian itu tidak berlangsung lama karena guru datang dan akhirnya anak laki-laki itu pergi. Ia berkelahi dengannya untuk membela temannya yang selalu disakiti oleh pacarnya. Di rumah, Chung Neizang ketahuan berkelahi oleh ayahnya, yang dapat melihat memar di wajahnya. Ayahnya sebenarnya ingin ia memasukkannya ke sekolah atletik, tetapi ia tidak ingin. Kejadian itu membuatnya dihukum. Ia tidak diizinkan meninggalkan rumah selama seminggu. उम्र में घर में सबसे बड़ा तू है। मेरे को एथलेटिक्स नहीं पसंद। यार चुंग नहीं जाऊं। Seminggu kemudian, ketika ia hendak berangkat ke sekolah, ia melihat pria yang berkelahi dengannya. Ia kembali marah melihat pria itu dan menantangnya berkelahi lagi. Chung Neizang mengenakan sarung tinjunya dan memulai perkelahian. Pria itu kemudian lari, tetapi Chung Neizang tetap mengejarnya. Mereka terus berlari hingga akhirnya memasuki lapangan latihan di sebuah sasana tinju. Mereka melihat beberapa orang berlatih tinju. Seorang pelatih segera berteriak untuk menghentikan keributan yang dibuat oleh Chung Neizang. Pelatih itu mengatakan bahwa sarung tinju bukan untuk berkelahi, tetapi untuk olahraga. Pelatih ini bernama Pelatih Singh, seorang mantan juara tinju Asia. Mengetahui bahwa Pelatih Singh seorang mantan juara tinju, Chung Neizang langsung tertarik dan mengatakan dia ingin berlatih tinju dengannya. Pelatih Singh kemudian memberinya kesempatan untuk berlatih. Dia mengatakan jika dia benar-benar ingin berlatih, dia harus datang setiap hari pukul 7 pagi. Chung Neizang sangat senang sehingga dia memeluk pria yang dia lawan. Di rumah, gadis itu segera memberitahu ibunya bahwa dia akan berlatih tinju. Ibunya setuju, tetapi ayahnya menolak. Namun Chung Neizang tidak menanggapi ayahnya. Keesokan paginya, hari pertama latihan tinju, Chung Neizang sangat siap sehingga dia rela naik ke atap bis kota yang penuh agar tidak terlambat. Ketika dia sampai di lapangan latihan, dia bertemu dengan Pelatih Singh. Namun, ia hanya disuruh duduk sampai waktu latihan selesai. Ia tidak melakukan apapun. Keesokan harinya, ia melakukan hal yang sama. Ia hanya disuruh duduk oleh pelatih, menyaksikan petinju lain berlatih. Selama 10 hari berturut-turut, ia hanya disuruh duduk seperti itu sampai suatu sore ketika latihan selesai. Pelatih Singh akhirnya menyuruh Chung Neizang untuk masuk ke ring, dan sejak saat itu ia mulai berlatih bersama yang lain. Suatu hari ia melihat saudara laki-lakinya menangis. Saudara laki-lakinya berkata bahwa sapi-sapi di rumah mereka digadaikan untuk membayar hutang. Chung Neizang menenangkannya dan berjanji akan mengambil kembali sapi-sapi mereka kembali. Kemudian Chung Neizang mendapat kabar bahwa di suatu tempat ada pertandingan perkelahian jalanan di mana pemenangnya bisa mendapatkan uang. Chung Neizang kemudian memiliki ide untuk ikut serta dalam pertandingan tersebut. Akhirnya ia datang dan menantang seorang petarung pria. Nama pria itu adalah Lalbal. Awalnya ia diremehkan, tetapi ia menantang Lalbal kembali dengan mengatakan apakah ia takut padanya. Mendengar itu, emosi Lalbal berkobar. Ia kemudian berkata jika Chung Neizang bisa bertahan melawannya setiap 15 detik, maka Lalbal akan memberinya $4. Pertarungan dimulai. Awalnya Chung Neizang menghindari serangannya, tetapi satu serangan berhasil mengenai wajahnya. Serangan berikutnya menjatuhkannya ke tanah. Lalbao memulai pertarungan dengan arogan, tetapi dari belakang Chung Neizang bangkit dan pertarungan dimulai lagi.
Chung Neizang menghindar dan langsung meninju perut dan wajah Lalbao. Serangannya lemah dan tidak berpengaruh padanya. Dia menyerang lagi tetapi ditahan. Lalu dengan satu pukulan Lalbao meninju wajahnya hingga akhirnya dia kalah. सेकंड हो गया लाल बॉय 45 सेकंड Setelah pertandingan selesai, Chung Neizang terlibat perselisihan dengan seorang penjudi amatir. Pertarungan itu hanya dibayar $4. Meskipun dia berhasil bertahan selama 45 detik sehingga seharusnya dia mendapatkan $11. Tiba-tiba seorang pria bernama Onler membantu menyelesaikan masalah mereka. Akhirnya penjudi amatir itu menyerah dan memberi Chung Neizang $11. Onler juga berkenalan dengan Chung Neizang dan menawarkan mengantarnya pulang dengan sepeda motornya. हाय I'm on लो चुगने सा घर कैसे आ रही हो अब कर दूं बाइक है मेरे पास चल Keesokan harinya Chung Neizang kembali untuk mengambil sapi orang tuanya dan berhasil membayar biaya pegadaian. Tentu saja, saudara laki-lakinya senang. Kemudian Chung Neizang kembali melakukan latihan untuk beberapa waktu sampai akhirnya pengumuman pertandingan kejuaraan tingkat regional dikeluarkan oleh pelatih Singh. Dia kemudian memeriksa kertas pengumuman tetapi dia tidak melihat namanya terdaftar di sana. Pelatih Singh kemudian berkata bahwa dia ada di daftar pertandingan tetapi namanya telah diubah. Karena nama lengkap Chung Neizang terlalu panjang, dan sejak saat itu nama Chung Neizang berubah menjadi Mary Kom. सर मेरा नाम मरते चुगने सांग लेकिन ये नाम बहुत लंबा है। वेलकम टू इंडियन वुमेन बॉक्सिंग, MC Mary Kom। Kejuaraan regional pun dimulai. Ini adalah pertandingan pertama Mary Kom dan dia harus melakukan yang terbaik. Dia mendapat pengarahan dari pelatih Singh dan kemudian dia melangkah ke ring. Pertarungan itu sengit, Mary tampil baik. Serangannya selalu mengenai sasaran hingga akhirnya lawannya tumbang. Dia memenangkan pertandingan dan mendapatkan medali pertamanya. Dia kemudian dengan senang hati menunjukkan medali itu kepada Onler. Di sebuah kedai kopi, ayah Mary yang ada di sana, mendengar teman-temannya sedang membaca koran dan membicarakan berita tentang seorang petinju wanita yang menjadi juara tinju dan dia berasal dari desa mereka. Ayah Mary kemudian mengambil koran itu dan melihat foto putrinya menempel di koran. Dia segera langsung pulang dan tiba-tiba mencari sesuatu. Di sana istrinya bertanya apa yang ingin dia cari. Dia kemudian bertanya di mana sarung tinjunya. Dengan nada marah, ayahnya berteriak dan bertanya lagi di mana sarung tinjunya. Akhirnya Mary menyerahkan sarung tinju itu kepada ayahnya. Ayahnya segera melemparkannya ke dalam api. Hal ini membuat Mary terkejut dan langsung bertengkar dengan ayahnya. Di sana ayahnya memberi dua pilihan. Pilih ayahnya atau pilih dunia tinju. Di sana dia tidak bisa menjawab. Situasinya semakin tegang dan akhirnya dia menjawab bahwa dia lebih menyukai tinju. होगा apa ya boxing बॉक्सिंग Dia kemudian melanjutkan profesinya sebagai petinju dan seiring waktu berlalu, dia meraih kemenangan demi kemenangan hingga akhirnya tiba di pertandingan kejuaraan dunia di Turki. Penduduk desa berbondong-bondong ke televisi kecil untuk menonton Mary bertanding, tetapi ayahnya masih tidak menerima Mary sebagai petinju. Dia hanya duduk diam di rumah dan tidak ikut menonton. Sementara itu, Mary memulai pertandingannya, tetapi penampilannya tidak bagus. Beberapa kali dia terkena pukulan telak dan poinnya tertinggal dari lawannya. Tiba-tiba dari kejauhan, ayahnya melihat televisi dan diam-diam terharu hingga akhirnya dia berteriak menyemangati putrinya. Semua orang terkejut dan gembira melihat ayah Mary mendukung dan menyemangatinya. Dalam pertandingan itu, Mary tiba-tiba merasa bangkit kembali. Dia telah bangkit dari kekalahannya. Dia kemudian menyerang lawannya pukulan demi pukulan hingga akhirnya memenangkan pertandingan dan menjadi juara dunia. Kemenangan putrinya di TV membuat ayahnya terharu hingga berlinang air mata. Kini ia mengakui Mary dan memberkati karirnya sebagai petinju. Mary bahkan memberikan jam tangan sebagai hadiah kepada ayahnya atas kemenangannya dalam pertandingan di Turki. मेरे को माफ कर दे मेरी डांस शुरू होने वाला है Suatu hari, saat makan malam bersama Onler, ia mengeluh tentang ibunya yang selalu mendekatkannya pada pria untuk dinikahi. Dalam percakapan itu, Onler berkata menikah saja dengannya. ईमा क्यों 15 दिनों में 25 लड़का दिखा दिया है मेरे को तुम मेरे से शादी कर लो जब से तुमको पहली बार देखा था तब से लेकर आज तक ईमा सबको ना कह तू Pertandingan kejuaraan dunia kembali diadakan. Kali ini lawan Mary adalah petinju Jerman yang dikenal sebagai petinju ganas.
Pertempuran dimulai. Ronde pertama berlangsung sengit. Mary berhasil menyerang lawannya. Tetapi di ronde kedua, Mary kehilangan fokus. Tampaknya lamaran online beberapa waktu lalu membuat pikirannya tidak fokus. Mary diserang berkali-kali hingga kewalahan. Selama istirahat, Mary dimarahi oleh pelatih Singh karena tidak fokus. Tetapi di ronde ketiga, Mary akhirnya berhasil fokus kembali. Serangannya berhasil mengalahkan lawannya hingga akhirnya pukulan terakhirnya mengakhiri pertandingan. Mary berhasil menang lagi dan menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya. Dalam sesi perayaan kemenangannya, Mary berteriak di kerumunan orang banyak bahwa akhirnya dia menerima lamaran online, tetapi hal tak terduga terjadi. Mary memberitahu pelatih Singh bahwa dia akan menikahi online. Mendengar itu, pelatih Singh menjadi marah. Dia ingin Mary tetap fokus sebagai petinju karena menurut pengalamannya, atlet yang menikah akan mengakhiri karir mereka dan mereka akan menyesalinya. Tetapi Mary tetap teguh pada keyakinannya. इन सब में फंस के रह जाएगा तुम मेरी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको पता मैं क्या कर रहा हूँ खुद सर नाइको Akhirnya, pernikahan Mary dengan online diadakan. Mereka tampak bahagia. Diam-diam pelatih Singh datang ke sana, tetapi tidak menemui mereka. Dia merasa tidak nyaman dengan semua ini. Waktu berlalu setelah mereka berdua menikah. Suatu hari Mary melihat alat tes kehamilan dan dia terkejut dengan hasilnya. Dia hamil. Dia kemudian memberitahu suaminya. Onler tampak sangat bahagia dan langsung memeluk Mary, tetapi Mary tampaknya tidak senang. Waktu berlalu dan di masa kandungannya, Mary sangat merindukan tinju. Dia telah menyimpan perasaan ini untuk waktu yang lama dan baru sekarang dia mengungkapkannya. Hari kelahiran anak Mary tiba. Dia berada di ruang persalinan. Keadaan di kamar tidak baik, dia kesulitan melahirkan secara normal. Dokter kemudian menyarankan operasi sesar. Untungnya semuanya berjalan lancar. Mary melahirkan sepasang anak kembar yang diberi nama Rengpa dan Nainai. Sejak saat itu, kehidupan Mary sebagai seorang ibu dimulai. Dia menjalankan tugasnya sebagai ibu yang baik, tetapi situasi ekonomi membuatnya harus bekerja ekstra keras hingga suatu malam Mary berbicara dengan Onler. Dia mengatakan bahwa semua orang mulai melupakan Mary. Onler kemudian menyarankan istrinya untuk mulai berlatih tinju lagi, tetapi Mary ragu dan tidak percaya diri karena dia telah melahirkan dan tubuhnya tidak seperti dulu. Namun suaminya menyemangatinya hingga akhirnya Mary kembali bersemangat untuk mulai berlatih tinju lagi. Keesokan paginya dia mulai berlatih setelah sekian lama. Dia mulai berlari di pagi hari, tetapi staminanya masih belum seperti dulu. Suatu hari Onler menyarankannya untuk berolahraga di gym. Dia ragu-ragu karena harus bertemu pelatih Singh, tetapi keesokan harinya saat Mary datang, dia mencoba berbicara dengan pelatih Singh, tetapi diabaikan. Akhirnya dia berlatih sendirian ditemani teman-temannya. Suatu hari Mary datang ke rumah pelatih Singh. Di sana dia mengatakan bahwa dia benar-benar ingin kembali berlatih tinju. Tetapi ia tidak bisa melakukannya tanpa pelatihan. Setelah melahirkan ini, ia memohon kepada pelatih Singh untuk melatihnya lagi karena dialah satu-satunya yang dapat mengembalikan Mary Kom seperti dulu. Akhirnya, pelatih Singh setuju dengan syarat Mary harus berlatih 2 kali lebih keras dari sebelumnya. Maka dimulailah latihan ekstra keras untuk Mary. Ia berlatih di alam, melakukan latihan ekstra berat setiap hari untuk mengembalikan stamina dan kekuatan seperti sebelumnya. Suatu hari, tiba saatnya Mary Kom muncul kembali setelah sekian lama. Ia kemudian mendapatkan pertandingan di Tiongkok. Ia mewakili India dalam kejuaraan untuk memperebutkan medali emas. Mary kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan anak-anaknya. Di Tiongkok, Mary memenangkan pertandingan demi pertandingan hingga akhirnya mencapai babak final. Namun di sisi lain, salah satu anak Mary, Nainai, sakit. Ketika pertandingan Mary akan dimulai, tiba-tiba suaminya menelepon dan mengatakan bahwa Nainai sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Ia memiliki lubang di jantungnya dan membutuhkan operasi segera. Fakta ini benar-benar menghantam Mary yang akan bertanding dalam beberapa menit lagi. Kesedihannya terlihat jelas. Saat memasuki ring, ia tampak kehilangan fokus. Matanya dipenuhi air mata saat mengingat putrinya, dan pertandingan pun dimulai. Namun, ia kehilangan fokus berkali-kali karena diserang lawannya. Sementara itu, di India, Nainai sedang menjalani operasi oleh dokter. Di sisi lain, penampilan Mary buruk. Ia dipukul berulang kali tanpa perlawanan hingga akhirnya di ronde berikutnya ia tidak mampu bertahan. Dengan satu pukulan lagi, lawannya berhasil menjatuhkannya. Pada saat yang sama, operasi Nainai kritis, detak jantungnya berhenti. Dokter segera melakukan apa yang mereka bisa. Untungnya jantung Nainai berdetak kembali,
Dan sementara itu wasit menghitung Mary. Mary perlahan terbangun dan mencoba mengumpulkan kekuatannya kembali. Ia berdiri lagi dan masih mampu bertarung. Sekarang ia merasakan kekuatan baru. Ia mulai melakukan serangan balik terhadap lawannya. Serangannya sangat tajam dan terus-menerus, membuat lawannya kewalahan. Terlihat para pendukung Mary termasuk pelatihnya bersorak untuknya meskipun hanya di TV, hingga akhirnya Mary berhasil memberikan pukulan yang membuat lawannya jatuh dan tidak bisa bangun lagi. Wasit mulai menghitung, tetapi lawannya tidak lagi mampu bangun. Mary berhasil mengalahkan lawannya dan akhirnya memenangkan pertandingan. Semua orang bertepuk tangan dan merayakan kemenangan dengan gembira. Mary terlihat menangis terharu atas kemenangannya di podium kemenangan. Dia melihat timnya menerima telepon dari India yang memberitahu bahwa operasi Nainai berhasil dan dia sedang pulih. Mary Kom merasa lega. Akhirnya, bendera India perlahan berkibar, lagu kebangsaan dimainkan. Semua terlihat dengan penuh kebijaksanaan dan kebanggaan dan film berakhir.